Halo teman-teman, jumpa lagi di series motion atau series pembahasan motion yang selanjutnya. Di video yang terakhir kita membahas tentang support dan oppose motions. Untuk kali ini kita membahas regret motion ya. I believe kalian sudah punya pengalaman untuk membahas tentang regret motion ini. Jadi di sini regret motion itu adalah kita government simply memandang bahwa si regret ini, misalnya di sini nih, this house regret the rise of AI generated art. Jadi kita simply harus menganalisis bahwa adanya interest, adanya apa namanya attention terhadap munculnya AI generated art itu problematik gitu. Itu adalah sesuatu yang di-concernkan, itu adalah sesuatu yang bermasalah dan kalian harus meng-approve masalahnya tuh di sebelah mana gitu. Sini government itu argue tentang cultural and ethical, kalau oposisi nge-highlight bahwa enggak itu tuh tentang accessibility dan juga innovation. Sebenarnya sama dengan topik analisis yang lain atau motion analysis yang lain, bahwa di dalam apa regret motion ini kita tidak perlu merubah sesuatu, tidak perlu menyarankan sebuah action, simply kita hanya menganalisis misalnya apa namanya value judgment juga ya. Apakah ini tuh memang benar bermasalah gitu? Kalau OG memang harus menunjukkan bahwa this house regret the rise of gig economic platforms such as Gojek, Grab, and Uber. Misalnya harus menunjukkan bahwa apa adanya peningkatan attention terhadap hal-hal ini itu adalah sesuatu yang problematik gitu ya. Jadi kita lihat yang pertama kali dilakukan OG itu tentu harus ngeset parameter ya. Parameter tuh dijabarkan. Apa sih economic platform ini gitu kan. Nah, jadi kita bahas di dalam definisi itu adalah bahwa gig economic platform itu adalah sebuah app based system yang connecting worker or task on demands tanpa ada traditional contract ya. Dan kita setelah itu harus menganalisis, harus menjabarkan idenya. Kenapa ini tuh jadi problematik? Kenapa kita lihat bahwa ini adalah sesuatu yang bermasalah gitu ya? Bahwa kita mandangnya si adanya peningkatan ini menurunkan gitu ya labor protection di mana tidak ada healthcare, tidak ada pension, tidak ada pensiunan ya, tidak ada job security. Kalian jelaskan apa namanya elaborasi contoh atau kasus-kasus tertentu ya. Kemudian yang kedua misalnya argumennya bahwa worker ini become easily replaceable, gampang sekali gitu karena tidak ada security, tidak ada kontrak gitu ya antara pekerja dan apa namanya yang punya perusahaan misalnya. Nah, sehingga ini sangat mudah untuk tergantikan gitu ya di dalam kasus pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Jadi simply OG itu harus menjabarkan bahwa sebenarnya value-nya dari kehadiran apa gig economic platform ini bukan membuat society lebih bagus tapi malah lebih rendah gitu. Jadi apa yang terjadi itu semua orang tuh kayak berlomba-lomba tapi dalam hal sesuatu yang rendah gitu kan, dalam hal gaji dan juga apa kondisi pekerjaan gitu. Jadi semua orang tuh kayak hektik ingin menjadi di sana padahal itu tuh sesuatu yang eh, rendah, at least itu menurut Oji. Nah, OO itu harus ngedefend ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki regret motion, misalnya di sini, this house regret the rise of, misalnya waktu itu ya, child free narrative misalnya gitu. Nah, jadi OO itu harus ngedefend bahwa apa namanya the rise of gig platform ini sesuatu yang bukan sesuatu yang bermasalah atau problematik, justru bisa dipandang sebagai inovatif economic inclusion tools. Terus misalnya child free narrative misalnya kita juga bisa jabarkan itu tuh sebenarnya apakah sebuah progres yang bagus di mana orang itu diberikan voice dan power untuk menentukan jalan apa namanya hidupnya misalnya dalam rumah tangga misalnya gitu. Nah, kalau OO dalam hal ini tentang gig economic platform ini bisa di defend
bisa dibela gitu ya. Justru ini tuh sebuah inovasi gitu ya, economic access gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa jabarkan bahwa si adanya peningkatan ini tuh sebenarnya over flexibilities dan income opportunities misalnya gitu ya. Jadi lebih fleksibel. Kita kan jabarin dulu kayak gaya-gaya kerjanya Gojek itu seperti apa. Jadi fleksibel, kemudian income opportunities-nya itu kayak apa namanya lebih bagus gitu, atau income opportunities-nya itu kayak tersedia gitu. Karena kan tidak semua orang itu memiliki formal job, sehingga dengan adanya apa namanya gig ini, pekerjaan ini bisa membantu gitu loh mereka mendapatkan income tambahan. Kemudian ini bisa nge-reduce unemployment yang memang misalnya currently happening, in the country, sehingga ini adalah sesuatu alternatif yang bagus. Kemudian misalnya ada direct clash, apa namanya, kita bisa apa namanya menghadapi ini nih kayak healthcare, overwork misalnya dan lain-lain itu bisa ditangani dengan regulasi. Tapi kalau misalnya OJ pertama kali bisa membayangkan bahwa regulasi bakal dibahas nih sama OJ bisa tackle dulu apakah benar regulasinya udah working gitu. Misalnya apa namanya, tipe-tipe perusahaan yang seperti ini tuh kayak apa? Apakah regulasi itu akan working gitu atau seperti apa ya? Jadi simply kita harus nge-reframe bahwa apa namanya munculnya eh, tren tentang pekerjaan-pekerjaan ini adalah sebuah liberation gitu, sebuah sebuah kebebasan, sebuah kesempatan gitu ya dari sistem pekerjaan yang sangat rigid gitu. Jadi meskipun misalnya orang yang sudah bekerja pun mereka masih tetap bisa akses pekerjaan yang seperti ini gitu karena dia tuh fleksibel bisa dilakukan oleh orang-orang gitu ya. Itu untuk OG dan OO. Kemudian yang kedua, dari CG dan CO, CG tentu bisa menjelaskan extension baru di mana dia bisa menjelaskan misalnya systemic economic critic. Contohnya misalnya nih bahwa apa namanya kita ngekritisi unsur perusahaannya itu sendiri. Kalau tadi OG dia lebih kepada dampaknya terhadap individual pelakunya gitu ya. Nah kalau ini mengkritisi apa namanya sistem dari apa namanya gig economic platform ini. Nah jadi katanya kalau gig platform ini lebih nge-externalize cost in a sense that semua pembiayaan kayak misalnya benefit, kemudian risk, kemudian insurance, kayak misalnya bayar apa ngebenerin motornya misalnya ya, kalau Gojek misalnya asuransi dan lain sebagainya itu tuh sebenarnya ditanggung oleh worker bukan oleh pekerja, di mana misalnya kadang orang-orang tuh kan harusnya kalau di dalam formal job itu yang seperti itu ditanggung oleh perusahaan, kalau ini malah ditanggungnya oleh pekerja gitu. Kemudian untuk jangka panjang misalnya, jadi si gig platform ini tuh nge-undermine union gitu karena dia sifatnya kerjanya individu misalnya gitu. Jadi dia malah apa namanya tidak tidak bisa seperti ada serikat gitu ya, serikat buruh misalnya gitu. Jarang sih gitu. Meskipun sebenarnya kurang tahu sih kalau ada misalnya satuan Gojek misalnya gitu. I don't know about that. Tapi apa namanya bisa kita sampaikan bahwa dalam long term itu, jadi kalau kita misalnya mau nge-bargain harga misalnya untuk naik nih misalnya harga Gojeknya jadi sekian ke perusahaan itu akan sangat susah karena dia itu sifatnya individu gitu ya. Kemudian juga CG bisa nge-extend dengan showing bahwa apa namanya terjadinya urban inequality gitu kan. Jadi di sini tuh artinya ada class stratification itu, yang untung gede itu yang punya platform, bukan yang kerja gitu. Masyarakat yang untung itu yang punya platform. Sehingga ada pembagian-pembagian. Kemudian dari segi misalnya pelanggan dari Gojek itu sendiri itu. Misalnya nih, kalau jam-jam tertentu kan harga Gojek itu naik. Tidak semua society bisa ngeakses itu gitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya tidak adil gitu ya, urban inequality. Jadi kalau yang punya duit aja yang bisa apa namanya mengakses memanfaatkan ini, tapi kalau yang nggak punya duit itu nggak bisa gitu. Jadi sehingga tidak tidak fair untuk apa namanya dari perspektif pelanggan misalnya.
Kemudian CEO burden di sini dia harus nawarin broader global defense gitu ya. Bahwa kita CEO itu ngambil perspektifnya tuh lebih jauh gitu. Jadi aplikasinya tuh ke apa namanya ke negara yang lebih jauh dan cakupannya lebih global gitu. Jadi di developing countries, di negara-negara berkembang ini apa namanya gig platform itu bisa menjadi apa namanya satu alternatif ya ketika misalnya formal economic itu fail. Jadi ketika tidak ada lapangan pekerjaan dan lain-lain, nah si platform ini bisa mengisi kekosongan ini. Kemudian apa namanya secara menyeluruh untuk perempuan yang kadang misalnya sebelumnya itu kayak tidak punya opportunities gitu, dia tuh sebagai grup yang minority gitu kan. Kemudian disabled individual, kemudian rural worker, semuanya ada kesempatan gitu ya untuk berpartisipasi dalam hal ekonomi, mencari nafkah dan lain sebagainya. Jadi terfasilitasi dengan adanya apa namanya the rise of gig economy. Jadi kita nge-reframe lagi bahwa mereka atau OG yang nge-regret adanya ini tuh dia tuh adalah kaum elitis gitu. Kaum elitis itu mereka tuh yang nge-ignore kehidupan nyata, nggak kayak gitu gitu. Orang tuh butuh, orang itu perlu uang gitu ya. Jadi bukan sebenarnya misalnya unfair, bukan sebenarnya misalnya apa namanya manipulasi gitu. Justru sebenarnya in real life apa namanya yang seperti ini tuh justru sumber penghasilan gitu ya gitu. Ya, jadi kita bisa sampaikan ngedefend bahwa gig economic itu bukan sebagai sesuatu yang berbahaya atau misalnya bukan sesuatu yang sebenarnya apa jatuh gitu ya dari segi culture itu dimana orang-orang tuh kayak berkutat di sesuatu penghasilan yang lebih rendah bukan seperti itu gitu. Tapi gig economic itu bisa kita sampaikan sebagai adaptif bukan eksploitatif dan buktinya sudah dijabarkan di argumen yang tadi udah dibahas. Jadi regret mah seperti itu kawan-kawan. Jadi kita harus kalau dari sudut OG harus memandang bahwa adanya attention baru dalam hal ini tuh itu tuh bermasalah gitu kan. Apa sih masalahnya? Kita bisa lihat dari perspektif apa namanya menganalisis dari dampaknya kepada Gojeknya, dampak kepada customernya, kemudian menganalisis sendiri dari perusahaannya sendiri tuh kayak apa gitu kan. Nature dari pekerjaan itu seperti apa. Kemudian untuk CEO dan juga OO dia juga bisa menjabarkan bahwa bukan ini tuh adalah sesuatu yang hebat gitu kan. Adanya yang ini tuh bisa hebat karena ketika kita tidak punya formal job ini tuh adalah alternatif yang paling bagus karena semua orang tuh misalnya harus survive gitu. Jadi all in all dari yang sudah kita bahas itu kita bisa setuju bahwa sebenarnya topik analisis itu ya memang benar-benar dianalisis gitu. Jadi apa sih benefitnya, apa sih value yang dihadapinya, apa kebutuhan si vulnerable actor ini tuh seperti apa gitu kebutuhannya ya. So, thank you everyone. That's for now.